Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Husna, SSTMKes, dosen Prodi D3 Kebidanan Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Unia Yogyakarta. Saat ini saya memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dengan bidang keilmuan saya berfokus pada asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Saya aktif dalam bidang penelitian, pengabdian, dan juga pengajaran sebagai bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Video ini saya buat sebagai syarat mengikuti kegiatan PDD UKT-PT pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025 dan sebagai bentuk komitmen saya untuk terus meningkatkan kualitas diri secara profesional sebagai pendidik di perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Mata kuliah Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah ini adalah merupakan mata kuliah wajib pada Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Unia dengan kode mata kuliah BD 208. Beban SKS yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 4 SKS. Dengan rincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini dialokasikan dalam waktu 16 minggu dan diberikan pada semester 4. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Yaitu menghargai keragaman budaya, pandangan agama, dan status sosioekonomi serta pendapat atau penemuan orisinil orang lain. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Yaitu menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. 4. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan konteks dan sikap yang sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan juga bertanggung jawab atas hasil kerjanya. 5. Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Yang 6. Yaitu menguasai metode teknik pengetahuan, prosedur asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, pasca salin, asuhan neonatus pada bayi, asuhan neonatus pada bayi dan balita, dan anak prasekolah, dan juga kontrasepsi. 7. Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis dan tanda penyakit-penyakit umum dan juga infeksi pada kehamilan, persalinan, pasca salin, bayi baru lahir, bayi balita, dan anak prasekolah. 8. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal, masa persalinan normal, masa pasca salin normal, bayi baru lahir normal, bayi balita, dan anak prasekolah normal sesuai dengan standar kompetensi pada bidang vokasi. 9. Mampu mengidentifikasi penyimpangan kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca salin, bayi baru lahir, bayi balita, dan anak prasekolah. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 2 dosen. Kemudian, deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu melaksanakan dan menjelaskan tentang konsep dasar asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 2. Mampu menjelaskan dan melakukan stimulasi deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan pada balita. 3. Mampu melaksanakan manajemen pada bayi, balita sakit, manajemen bayi dan balita sehat, dan manajemen bayi dan balita muda, juga pemberian imunisasi. Selanjutnya, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi neonatus, bayi, dan balita dengan masalah dan penata laksanaannya. Yang kelima, mampu mengidentifikasi kedaruratan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah beserta penanganannya. Yang keenam, mampu mempraktekkan pendokumentasian asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah menggunakan SOAP.
pokok bahasan pada mata kuliah ini yaitu meliputi 1. Ruang lingkup asuhan pada neonatus bayi balita dan anak prasekolah. 2. Konsep dasar asuhan pada neonatus bayi balita dan anak prasekolah. 3. Konsep dasar deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan. 4. Manajemen terpadu pada balita muda, manajemen terpadu pada balita sakit dan balita sehat, dan manajemen terpadu pada bayi dan balita sakit. Yang kelima, imunisasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang keenam, masalah pada neonatus dan bayi serta cara penanganannya. Yang ketujuh, neonatus dengan dijes persalinan. Yang kedelapan, neonatus dengan kelainan bawaan. Yang kesembilan, deteksi dini pada bayi balita risiko stunting. Kemudian yang ke-10, kebutuhan neonatus pada KN1, KN2, KN3. Selanjutnya yang ke-11 yaitu kegawat daruratan dan penanganan pada neonatus, bayi dan balita. Selanjutnya yang ke-12 yaitu dokumentasi asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan menggunakan metode SOAP. Referensi belajar yang dipakai pada mata kuliah ini yaitu dengan menggunakan textbook asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah 10 tahun terakhir, modul praktikum, jurnal penelitian, serta video pembelajaran. Pembelajaran teori pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, sedangkan pembelajaran praktikum dilakukan di laboratorium dan tempat praktik fasilitas kesehatan. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa media pembelajaran, antara lain yaitu laptop, LCD, dan juga pantun. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan kompetensi based learning, dengan menekankan pada keaktifan mahasiswa atau student center learning, dan untuk mengasah keterampilan mahasiswa atau problem based learning. Dan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah dengan menggunakan ceramah tanya jawab, small group discussion, role play dan simulation, case study, dan juga refleksi kasus. Kegiatan praktikum juga dilakukan melalui pembelajaran klinik baik di rumah sakit, puskesmas maupun pelayanan kesehatan lainnya di bawah bimbingan CI dan juga dosen. Pembelajaran klinik akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari di kelas dan di laboratorium pada keadaannya sesungguhnya. Selanjutnya, penilaian pada mata kuliah ini dilakukan dengan pembobotan pada masing-masing aspek, yaitu 1. Kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Sistem penilaian ini sebelumnya sudah disampaikan pada awal mata kuliah dan tertuang pada kontrak belajar. Kemudian, hasil penilaian dapat dilihat dan diakses oleh mahasiswa pada aplikasi Siakat. Mahasiswa dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Untuk topik utama pada kali ini, saya akan membahas tentang deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita. Materi ini sangat penting karena sebagai bidan, kita harus bisa melakukan deteksi dini pada pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita agar dapat melakukan penanganan segera pada kasus tumbuh kembang pada bayi dan balita. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan stimulasi deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Materi ini adalah materi pertemuan ketiga dan terlampir pada RPS. Metode pembelajaran pada topik kali ini adalah dengan contextual instruction dalam bentuk ceramah tanya jawab, studi kasus, dan refleksi umpan balik. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya semuanya ya. Sehat, Bu. Terlihat wajahnya ceria sekali pada pagi hari ini. Ya. Full senyum ya. Oke. Hari ini adalah hari pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan juga anak prasekolah. Ya. Dalam mata kuliah ini diampu oleh dua dosen ya, saya dengan Fisika ya. Apakah Bu Fisika
sudah mulai masuk? Sudah. Sudah ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Tolong yang namanya saya sebut, silakan tunjuk tangan ya. Aprilia, Hadir Bu. hadir ya. Agustia, Hadir Bu. Anggita, Hadir Bu. Anissa, Hadir. baik, hadir semua ya. 38 anak di sekitar kami. Selanjutnya adalah agar mudah diterima, maka kita berdoa menurut keyakinan dan kami masing-masing dipersilakan. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, saya akan melakukan review dulu nih ya pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan pertemuan dengan saya pada pertemuan sebelumnya? Masih. Materinya Tentang evidence tentang evidence based pada neonatus, balita. jadi tentang evidence based pada asupan neonatus pada bayi balita dan juga anak prasekolah. Coba masih ingat nggak? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh evidence based yang apa namanya yang dilakukan? Apa? Ya, silakan dulu. Kemarin salah satunya evidence based ada asuhan neonatus, yaitu perawatan tali pusat. Jadi nanti perawatannya itu dibiarkan bersih, kering, dan tidak diberi apapun pupuk Iya. ataupun cairan anget. Iya. Jadi ketika kita melakukan suatu asuhan ya, terutama pada asuhan neonatus bayi balita dan anak prasekolah ini, pasti kita selalu melakukan asuhan berdasarkan bukti atau berdasarkan evidence base-nya. Jadi setiap hari, mungkin setiap saat itu ilmu pengetahuan itu pasti meningkat ya, pasti meningkat ke yang lebih baik tentunya. Jadi berdasarkan evidence base bahwa dulu perawatan tali pusat itu ya dikasih alkohol, ya dikasih bubuk-bubuk entah itu apa, ya ditutup kasar seperti itu ya. Tapi setelah melakukan penelitian, maka ternyata hal itu tidak efektif. Nah, pengetahuan baru yaitu perawatan tali pusat dengan metode tertentu. Nah, itulah yang dinamakan asuhan kebidanan berdasarkan evidence base. Mengerti ya semuanya ya? Selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dari judul ini ya, dari judul pertumbuhan dan perkembangan, apakah ada yang bisa menjawab tentang apa sih itu pertumbuhan atau apa sih itu perkembangan? Boleh? Oke, silakan. Mbak siapa? Raihana. Oh, Raihana. Silakan Raihana, mungkin bisa dijawab. Saya mau jawab yang pertumbuhan ini. Oke, pertumbuhan. Jadi menurut Raihana, Pertumbuhan itu adalah perubahan biologis pada seseorang yang bisa diukur dengan satuan. Oh, bisa diukur dengan satuan. Jadi pertumbuhan itu adalah perubahan yang bisa diukur ya. Iya. Contohnya apa kira-kira? Contohnya tinggi badan dan berat badan. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Oke, selanjutnya adalah perkembangan. Siapa yang menjawab tentang perkembangan? Saya Oke, siapa namanya Mbak? Agustia. Agustia. Oke, silakan Mbak Agustia. Perkembangan adalah gimana Mbak? Jadi perkembangan itu adalah peningkatan atau perubahan pada fungsi tubuh, di mana itu hanya bisa diamati, namun tidak bisa diukur, seperti kemampuan kognitif, motorik, emosional, sosial, dan juga bahasa. Oke, jadi kalau pertumbuhan tadi ada yang bisa diukur, tapi kalau perkembangan tadi yang belum bisa diukur tapi bisa diamati ya. Oke, bagus ya. Jawabannya kita lihat pada slide berikut. Yang pertama adalah dari pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah proses perubahan fisik yang terjadi pada individu meliputi penambahan berat badan, berat badan atau tinggi badan sejalan dengan usianya mulai dari janin melalui periode prenatal atau prenatal itu adalah dalam kandungan atau pada postnatal setelah lahir hingga kedewasaannya. Jadi contoh dari pertumbuhan ini yaitu ada penambahan berat badan dan penambahan tinggi badan. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bisa diukur ya. Jadi ukurannya jelas. Kita bisa ngomong. Jadi ngomongnya tinggi badan misalnya. Tinggi badan itu adalah ke sentimeter. Kalau berat badan, jadi kita ngomongnya ke kilogram. Ya. Selanjutnya, kecepatan pertumbuhan pada anak usia dini. Jadi pertumbuhan sel otak pada anak usia dini itu dimulai dari masa kehamilan sejak sampai dengan anak usia dini. Nah, ini yang kita sebut apa? Kalau 1000 hari kehidupan
dapat meningkat dari mulai awal kehamilan, kemudian lahir, mulai dari 5 tahun, 20 tahun sampai dengan 60 tahun. Nah, selanjutnya di sini perkembangan. Tadi sudah disampaikan bahwa perkembangan itu adalah sesuatu yang bisa diamati, tapi tidak bisa diukur. Ya, contohnya adalah merangkak, berjalan, ya. Itu adalah contoh dari perkembangan. Jadi, perubahan pada aspek fisik maupun psikis serta perilaku berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematik berurutan. Jadi, sistem perkembangan itu adalah prosesnya yang berurutan. Jadi, tidak akan melompat. Jadi, kalau misalnya anak merangkak terus belum bisa merangkak terus langsung berjalan, kan nggak bisa. Jadi, dia mesti akan melewati tahapan-tahapan tertentu terlebih dahulu sebelum ke tahapan selanjutnya. Ya. Kemudian perkembangan itu berkesinambungan yang mana dia bersifat tetap dan tidak dapat diputar atau diulang kembali. Jadi tidak bisa harus mengulang kembali dari awal, itu tidak bisa. Pasti dia akan sifatnya berkelanjutan atau continue, ya. Kemudian perkembangan itu meliputi apa aja? Perkembangan itu meliputi ada emosi, sosial, kemampuan dan juga keterampilan. Ya. Contoh dari perkembangan ini ya, bisa kita lihat di sini ada merangkak dan juga berjalan. Nah, selanjutnya dari paparan yang saya sampaikan tadi, apakah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Siapa? Silahkan tunjuk tangan, boleh? Boleh? Jadi dari penjelasan itu tadi, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu, untuk pertumbuhan itu tadi bisa diukur, Bisa diukur. Tapi kalau perkembangan itu tidak bisa diukur dan hanya bisa diamati. Ya, betul ya. Jadi yang namanya perbedaan dan pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama yaitu ada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu dia bersifatnya kuantitatif. Nah, pertumbuhan itu pasti dapat diukur karena hubungannya adalah dengan fisik, ya. Tapi kalau perkembangan itu adalah bersifat kualitatif, hanya bisa diamati, ya, karena itu adalah berhubungan dengan psikis, mental dan juga sosial. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang pertama yaitu genetik. Jelas ya, genetik itu pasti akan mempengaruhi tumbuh kembang. Oke, selanjutnya adalah lingkungan. Nah, di sini nih ada lingkungan prenatal dan juga ada lingkungan postnatal. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri tumbuh kembang. Ya, yang di sini pertama yaitu ciri-ciri tumbuh kembang. Tumbuh kembang itu adalah suatu proses yang kontinu. Ya, jelas tadi sudah dijelaskan ya bahwa tumbuh kembang itu pasti adalah proses yang berkelanjutan atau proses yang kontinu, ya, dari masa konsepsi, ya, dari mulai dia masih dalam janin kemudian sampai dengan maturitas. Selanjutnya adanya masa percepatan atau perlambatan. Jadi tumbuh kembang itu biasanya mengalami percepatan dan juga perlambatan pada setiap anak. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak sama, ya, seperti bawah ini pola perkembangan sama pada semua anak, tapi berbeda dalam kecepatannya, ya, jelas ya. Jadi semua anak itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sama, tapi hanya berbeda pada kecepatannya. Misalnya anak A nih sudah bisa umur 7 bulan sudah bisa merangkak nih, misal, terus anak B 7 bulan dia belum bisa merangkak, gitu, belum bisa duduk, misalnya seperti itu. Itu pasti akan mengalami pola pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda pada pola kecepatannya. Kemudian erat hubungannya dengan maturitas sistem. Selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya? Bu, izin tanya, bagaimana cara melakukan deteksi untuk perkembangan? Oke, cara melakukan deteksi untuk perkembangan. Ya, jadi tumbuh kembang itu harus dilakukan deteksi, ya. Jadi agar kita mengetahui apakah tumbuh kembang pada anak ini itu suatu yang normal atau tidak. Ya, misalnya dari ini Pak. Nah, SDGTK adalah stimulasi deteksi intervensi dini terhadap tumbuh kembang. Ya, SDGTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi. Deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 tahun itu dilakukan pada masa 5 tahun kehidupan pertama. Nah, kemudian tujuannya adalah agar semua balita pada umur 0 sampai dengan 5 tahun dan anak prasekolah umur 5 sampai dengan 6 tahun tumbuh berkembang secara optimal.
Selanjutnya, ya, prinsip ya, ketika kita melakukan suatu asuhan, ya, asuhan stimulasi deteksi dini intervensi tumbuh kembang, prinsipnya adalah yang pertama ya, kita harus melakukan dilandai dengan cinta dan rasa kasih sayang. Ya, selanjutnya, selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Karena kenapa? Karena anak itu adalah seorang peniru yang baik. Jadi ketika anak itu melihat kita apa, maka dia akan ikut meniru seperti itu ya. Kemudian berikan sesuai stimulasi sesuai dengan kelompok umurnya. Jadi kita juga harus memberikan stimulasi bagaimana untuk mendorong suatu perkembangan atau pertumbuhan itu sesuai dengan umurnya, seperti itu ya. Kemudian lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur. Ya. Ketika kita melakukan stimulasi, kita boleh kok menggunakan alat bantu. Contohnya yaitu kayak alat permainan edukatif, ya, kemudian mani-mani, kemudian bola-bola kecil seperti itu. Kemudian berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Dan jangan lupa, ketika kita sudah memberikan stimulasi ataupun penilaian, ketika anak bisa melakukan apa yang kita harapkan, maka selalu beri dia ujian. Nah, gitu. Kita aja yang diuji aja, kali kalau orang dewasa diuji pun senang ya. Anak-anak apalagi dia akan mesti lebih senang dan kemudian dia akan lebih semangat lagi untuk melakukan hal selanjutnya. Ya. Kegiatan SDDTK ini meliputi simulasi dini yang memadai, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada intervensi dini dan akhirnya rujukan dini. Jenis-jenisnya ada deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, deteksi dini penyimpangan perkembangan, dan deteksi dini mental emosional. Jangka waktu pendeteksian anak. Jadi ternyata ada waktu yang harus harus dilalui ya. Jadi kapan sih kita tuh harus melakukan penilaian atau melakukan deteksi pada tumbuh kembang anak ya. Yang pertama pada anak umur 0 sampai dengan 24 bulan. Itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Tapi ketika anak sudah di atas 24 bulan, maka dia dilakukan setiap 6 bulan sekali. Ya. Ya ini ya, jadi dia sudah bisa dilakukan deteksi tumbuh kembang itu dimulai dari umur 3 bulan itu sudah bisa. 3, 6, 9, 12, 19, 18, 21, 24 ya. Setelah 24 berapa? 30. Setelah 24 berarti 30. Kenapa 30? Karena sudah di atas 24 bulan. Ketika sudah di atas 24 bulan, maka deteksi dilakukan setelah 6 bulan. Nah, kemudian penilaian SDDTK. Nah, benar SDDTK ini yang saya gunakan di sini adalah dengan KPST ya, yang nanti bisa kita aplikasikan pada masyarakat juga, sehingga kita juga bisa membantu untuk melakukan deteksi tumbuh. Nah, dalam setiap materi penilaian itu ada 4 aspek yang diukur. Aspek apa saja? Tahu? Ada apa? Ada aspek apa saja di sana? Ada aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial media. Coba sekarang, contoh dari motorik kasar apa? Motorik kasar? Iya, contoh dari motorik kasar itu adalah contohnya berjalan, berlari, melompat, bersepeda. Itu adalah contoh dari motorik kasar. Nah, motorik halus sekarang, contohnya apa motorik halus? Apa? Menggenggam, mengucap. Itu mengucap mungkin lebih di bahasa ya. Jadi contohnya misalnya menggenggam, menulis, menjepit. Itu adalah contoh dari motorik halus. Selanjutnya adalah bahasa. Ya, bahasa tadi adalah kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk mengucap. Kemudian sosial kemandirian. Nah, sosial kemandirian ini adalah bagaimana cara anak itu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, ya, dan juga bagaimana cara anak itu bisa melakukan hal-hal itu secara mandiri atau sendiri. Kemudian penilaiannya adalah normal apabila dalam form pemeriksaan itu terdapat 9 sampai dengan 10 jawaban yang dilakukan. Ya, kemudian meragukan itu apabila nilainya 7 sampai dengan 8. Ya, kemudian mengalami keterlambatan berarti dia kurang dari 6. Seperti itu. Simulasi sudah kita dapatkan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita mendapatkan anak itu normal, ya, tentu kita tetap harus memberikan ujian kepada orang tuanya. Ujian dulu nih, Pak. Bagus Bu, silakan diteruskan untuk pola asuhnya, silakan distimulasi lagi anaknya dengan sesuai umurnya, seperti itu. Ya, kemudian apabila melakukan bagaimana? Tadi melakukan ini berapa? 7 sampai dengan 8. 7 sampai dengan 8. Ketika kita bertemu dengan anak yang nilainya 7 sampai dengan 8 pada aspek KPST harus kita apakan? Yang kita lakukan adalah pertama kita melakukan evaluasi terlebih dahulu. Bagian mana nih yang dia mengalami keterlambatan? Misalnya, dia mengalami keterlambatan pada bagian bahasa. Jadi, yang kita stimulasi atau yang kita berikan pelatihan adalah pada bagian bahasa. Ya. Selanjutnya adalah ketika nilainya berapa tadi kalau keterlambatan diagnosanya?
kurang dari 6. Kurang dari 6, maka kita bisa melakukan rujukan. Oke, ini adalah formnya ya. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, ketika sudah paham semuanya, di sini ada skenario kasus ya. Skenario kasus silahkan dibaca, kemudian silahkan disimpulkan. Jadi tindakan apakah yang paling tepat yang dilakukan pada kasus ini? Sudah? Kira-kira apa jawabannya dari skenario kasus ini? Kita muncul apa? Data yang paling penting mana? Ini, umur 2 tahun. Kemudian dari analisis kita dapatkan bayinya sehat, tidak ada perubahan. Yang jadi perhatian di mana? Hasil jawaban KPST. Ya, betul. Jadi dari kasus ini kita mendapatkan bahwa hasil jawabnya berapa? 8 artinya? Artinya adalah meragukan. Nah, kita sudah melakukan, sudah ketemu nih diagnosanya adalah dengan tumbuh kembang yang meragukan. Maka apa perencanaan yang harus kita lakukan? Evaluasi. Evaluasinya di mana? Pada aspek yang keterlambatan. Pada aspek yang mengalami keterlambatan. Ya, oke ya. Berarti di sini paham ya. Kita sudah memberikan kasus. Oke. Sebelum saya tutup materi pada hari ini, boleh disimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan bahwa tentang materi kita pada hari ini? Boleh? Boleh, Alvin? Ya, boleh. Silakan. Jadi tadi ada perubahan perkembangan. Jadi perubahan itu perubahan fisik yang dapat diukur seperti panjang badan, berat badan. Ya. Untuk perkembangan sesuatu yang hanya bisa diamati tidak dapat diukur seperti melangkah dan berjalan. Ya. Terus ada dari pertumbuhan dan perkembangan ada yang mempengaruhi. Yang pertama dari lingkungan ada prenatal dan postnatal. Ya. Yaitu sebelum lahir, postnatal sesudah lahir. Prenatal meliputi stres, gizi, zat kimia, radiasi dan infeksi. Postnatal ada meliputi biologis, suku atau agama, jenis kelamin dan umur. Ya. Sudah? Ada yang mau melanjutkan lagi? Tentang KPST-nya tadi? Tentang SDDTK-nya tadi? Bagaimana? Cara pengumpulan SDDTK tadi bagaimana? SDDTK dilakukan kapan tadi? Mulai dilakukan kapan? Oke, kalau setelah umur 2 tahun maka dia dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kalau sebelum 2 tahun 3 bulan sekali. Jadi jelas ya. Nah, kemudian dari penilaian misalnya, kalau kita mendapatkan semua hasilnya adalah 10 misalnya, berarti dia masuknya apa? Nah, maka tindakan yang harus diberikan adalah berikan ujian kepada orang tua, lanjutkan pola asuh dengan stimulasi seksual seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kita bertemu dengan nilai 7 dan misalnya nilainya 7, berarti kita apa yang harus dilakukan? Evaluasi ya, kemudian minta untuk kunjungan ulang 2 minggu lagi setelah melakukan evaluasi. Oke, terima kasih. Ya, sudah cukup karena waktunya juga sudah habis. Saya kira perkuliahan kita pada siang hari ini sudah cukup. Untuk selanjutnya nanti tugas ya. Nah, dari KPST ini silakan untuk mengaplikasikan ya. Nanti ada form KPST-nya. Nanti silakan mengaplikasikan, mencari balita ataupun bayi yang sesuai dengan form KPST. Kemudian untuk dilakukan pemeriksaan. Mengerti? Baik. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.